Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Coding Instan. Kali ini kita akan membuat tampil data ya. Nah, jadi setelah sekian banyak kita buat link ya, kemudian posisi konten yang sudah berubah ya. Nah, sekarang kita coba buat tampil data ya. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang CRUD. Jadi ada satu database ya yang perlu kita buat terlebih dahulu beserta tabel dan isinya ya. Jadi pastikan kalian sudah buat database, tabel dan isinya ya. Boleh akses localhost php myadmin. Nah, ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang cara membuat database ya. Kalian boleh lihat atau tonton di video sebelumnya ya. Nah, kemarin kita sudah buat database-nya, namanya adalah aplikasiku ya, yang ini. Kemudian terdiri dari tabel buku ya, tabel buku. Nah, isinya juga sudah ada. Jadi kita akan coba menampilkan ini ya ke aplikasi ya di sini. Jadi kalau kita klik data buku, maka tampil data buku ya. Oke, baik, pertama ini kita perbaiki dulu linknya. Jadi sama kita buat link seperti pada profil. Ketika diklik profil, maka index.php tandanya pack, nilai get packnya adalah profil. Nah, ini juga sama, kita akan ubah linknya. Ketika diklik data buku, maka berubah link index.php tandanya pack sama dengan data buku ya. Oke, sekarang kita buat dulu filenya ya. Nah, di sini juga sudah kita buat folder data buku beserta dengan isinya. Ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya, boleh kalian lihat. Nah, sekarang kita masuk ke file data buku ya, buku_view.php atau tampil buku. Nah, di sini sudah saya isikan untuk sementara ini file tampil buku. Nah, sekarang kita coba panggil. Langkah pertama adalah sama seperti yang tadi, kita pastikan dulu linknya ya. Jadi kalian buat link pada data buku. Nah, kemudian isikan linknya ya. Jadi kembali lagi href untuk link pada HTML, tampilkan pada index.php dengan nilai packnya sama dengan buku atau view buku. Nah, seperti ini ya. Di view buku atau view garis buku. Nah, jadi ini link untuk data buku. Nah, sekalian saja kita buat untuk kategori ya, walaupun tidak ada filenya. Ini kita buat aja dulu. Oke. Nah, kita coba refresh. Nah, jadi ketika diklik master data, kemudian data buku, maka harusnya yang tampil adalah data buku. Nah, di sini belum tampil, masih default karena packnya, file packnya di bagian cache-nya belum kita atur ya. Jadi langkah pertama tadi buat link, yang kedua kita atur di bagian packnya karena kita belum kasih nama cache-nya. Nah, caranya adalah silahkan copy cache-nya. Ini copy, kemudian paste di bawah ya. Nah, jadi yang kalian copy adalah yang cache pertama ya, bukan yang default. Default ini adalah pilihan terakhir ya. Nah, cache profil ada, kemudian cache yang kita copy, kita sesuaikan nama cache-nya dengan nama nilai pada pack. Nah, ini view garis buku ya. Kita tuliskan view garis buku. Nah, kemudian judul yang akan ditampilkan. Nah, ini judul yang akan ditampilkan. Kita tulis judulnya data buku. Nah, file apa yang dipanggil? Panggil file buku. Tadi nama filenya adalah buku_vw. Nah, kemudian karena posisi file pack itu berada di luar, ini file pack,
Nah, jadi harusnya ketika memanggil masuk dulu melewati folder data buku. Nah, kalau file path-nya sama rata dengan atau sama tempatnya dengan file data buku, maka langsung saja panggil filenya. Nah, berhubung ini file path ya di luar ya, jadi harus manggil nama folder. Jadi kita panggil nama folder data buku slash. Oke, jadi panggil file buku view yang di dalam folder data buku. Oke, jadi seperti itu cara bacanya. Silahkan disimpan, kemudian kita coba refresh ya. Nah, sekarang sudah muncul isi yang ada di file tampil buku ya. Nah, ini file tampil buku. Nah, sekarang sudah berhasil kita memanggil isinya. Nah, sekarang kita buat isi untuk buat tampil data buku ya. Oke, ini kita juga butuh bantuan CSS yang sudah ada ya. CSS yang sudah ada. Nah, jadi kita akan coba pakai card ya. Kita ambil pada file card. Kalian boleh lihat di cards.html ya. Oke, kita ambil satu card ya. Kita coba cari bagian card. Nah, biasanya kalau untuk card itu terdiri dari CSS card ya, card header, card body ya. Nah, itu biasanya di di CSS Bootstrap ya. Kita coba cari cards.html. Nah, kita akan coba ambil ini ya, default card example ya. Atau ya, terserah kita mau ambil ini atau ini juga boleh, atau yang ini aja ya. Kita coba ambil card yang ini. Nah, kita coba panggil di sini Ctrl F, pastekan. Nah, ini dia basic card example. Ini ada card. Nah, ini tutupnya ya. Nah, berarti kita coba copy bagian sini. Oke, kita copy kemudian kita paste ke dalam buku view. Nah, tapi sebelumnya kita harus panggil row dan kolomnya ya. Oke, pastekan Ctrl A, Ctrl Shift P, reload. Oke, nah sekarang kita sudah dapat nih cardnya. Nah, di sini akan kita coba buat dulu secara manual data buku ya. List data buku ya. Nah, di sini kita akan isi tabelnya ya. Oke, ini kita coba refresh, klik master data, data buku. Nah, ini sudah ada, cardnya sudah terpanggil ya. Sekarang kita coba buat tabel ya. Nah, tentu kalian kalau tabel sudah bisa ya. Jadi kalau misalkan bingung, boleh saja ketikkan tables.html karena di file ini ada tabel. Nah, ini kita coba buka di tabel .html yang ini. Nah, cari tulisan dari ini tables example. Nah, tentunya tabelnya diawali dari tabel pembuka sampai dengan penutup ya. Nah, ini cukup banyak karena isinya juga ikut tampil ya. Jadi kalau kalian copy bisa saja dari tabel pembuka sampai dengan penutup ya. Silahkan copy kemudian paste di bagian card body. Nah, seperti ini. Atau kalau tidak mau ribet, silahkan ketik saja tabel tab kemudian tr tab, pakai tabel head tr td ya. Nah, itu kalau tidak mau ribet boleh di copy ya. Nah, copy pastekan. Nah, atau yang hafal mungkin CSS dan HTML-nya ya silahkan ketik satu persatu ya. Oke, nah ini akan kita sesuaikan dengan kolom yang ada di database ya.
Nah, urutannya ada kode buku, judul, kategori, pengarang, sampai dengan sinopsis. Maka kita akan tulis pertama kode buku. Nah, biar lebih cepat, di copy saja, tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, tinggal diubah, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian ini kategori, kemudian pengarang, bit, tahun, Ctrl C, Ctrl V, sinopsis. Oke, saya rasa cukup sesuai dengan nama kolom ya, karena isinya mau kita tampilkan. Nah, kemudian ini juga sama. Nah, tetapi karena nilai datanya atau recordnya kita mau ambil dari database, maka kita butuh codingan PHP-nya. Jadi kita butuh codingan PHP-nya. Nah, silakan kalian ketik PHP, kemudian tekan saja tombol tab. Nah, tidak saya. Oke, ini kalau ribet kita ketik aja ya. PHP tutup. Nah, yang pertama, setiap file yang terhubung dengan database, maka kita butuh yang namanya koneksi. Maka kita panggil dulu nih, include file koneksi .php. Oke, sorry, ini tadi di dalam folder config/koneksi .php. Oke, selanjutnya kita akan coba panggil SQL untuk menampilkan data ya. MySQL query. Untuk menampilkan data tentu saja kita butuh koneksi. Variabel koneksi ini diperoleh dari file koneksi. Kalian boleh lihat di file koneksi. Nah, variabel ini yang dipanggil. Kemudian koma, tanda kutip 2, query untuk menampilkan data ya, yang dari database. Nah, select tanda bintang from nama tabel yaitu buku. Oke, kita tutup, titik koma, kemudian sekarang kita uraikan isinya ya. Nah, kita menguraikan isinya, maka kita menggunakan array ya. Jadi kita ulang menggunakan while. Kemudian, nah, kita simpan dulu pada variabel data. Yang diulang adalah MySQL fetch array. Oke, ini sudah diulang. Nah, karena ini berada di dalam di luar HTML, jadi ini kita tutup dulu. Yang ini kita hapus. Ya, nanti tutupnya berada di luar HTML ya. Oke, jadi sudah kita ulang variabel data dengan nilai array. Nah, ini di dalamnya adalah SQL ya. Yang diulang itu adalah query dari tampil buku. Oke. Nah, sekarang kita ulang satu baris ya. Ini PHP tab, kita tutup. Nah, silakan diulang. Cara mengulangnya adalah dengan PHP echo atau kita singkat saja seperti ini. Ya, kemudian variabel data dengan nilai array, index array-nya adalah sesuai dengan nama kolom ya yang ada di tabel kalian masing-masing. Nah, seperti ini kode buku ya, tidak ada spasi, maka harus kita sesuaikan index name-nya kode buku. Ya, Ctrl C, kemudian V. Nah, begitu juga selanjutnya di record yang lain ya. Judul, kategori, kemudian pengarang, penerbit, THN. Oke, sinopsis ya. Oke, nah sekarang kita coba refresh. Nah, ini sudah tampil ya. Datanya berhasil tampil. Oh, tabelnya belum kita buat CSS-nya.
teman-teman boleh tambahkan di bagian tabel plus sama dengan kita coba lihat di bagian file tabel yang tadi ya, file tabel.html yang ini. Kita coba lihat dia menggunakan table border. Oke, ini kita coba kopikan. Oke, simpan. Nah, sudah berhasil tampil, tapi data tabelnya tidak terpanggil ya. Nah, data tabelnya tidak terpanggil karena memang kita tidak menyisipkan link data tabelnya. Jadi kalian boleh tambahkan dari file tabel.html. Kita coba tambahkan CSS dan JavaScript dari jQuery-nya dari data tabelnya. Oke, ini CSS-nya kita coba ambil yang data table. Nah, yang ini ya. Kalian boleh copy. Oke, saya rasa ini. Silahkan copy, paste ke bagian index. Oke, kita coba paste di sini. Kita simpan. Begitu juga dengan JavaScript-nya ya. Oke, untuk JavaScript-nya kalian boleh copy yang data table ini ya. Oke, ini kita copy. Yang jelas ada tulisan data tables ya. Copy, kemudian pastekan ke bagian JavaScript yang di bawah. Nah, boleh di sini ya. Oke, jangan lupa disimpan. Kemudian kita coba refresh. Oke, belum berubah. Oke, selain itu kita coba lihat dulu data tables demo.js, jQuery min.js. Oke, ini coba satu lagi. Kita copy, jangan lupa paste di bagian bawah. Oke, coba refresh. Nah, sekarang berhasil ya. Oke, nah ini sudah tampil data tabel. Fungsinya untuk apa? Ini kita bisa cari dari kolom ini ya, kolom pencarian. Berhubung ini datanya satu, maka cuma satu. Kalau misalkan kita coba salah nilai yang dicari, maka tidak tampil datanya ya. Oke, itu fungsi dari data tabel. Jadi setiap Bootstrap sepertinya memiliki itu ya. Jadi kalau kalian buka download template yang basicnya adalah Bootstrap, kemudian ada data tables, nah itu bisa dipakai ya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk materi kali ini ya. Kita sudah berhasil menampilkan data dari database dan tabel yang kita buat. Nah, ini misal kita coba tambahkan ya, saya coba tambahkan. Oke, ini 2020. Sorry, ini harusnya 2 ya, karena primary key. Oke, go di browse, datanya sudah 2. Kita coba refresh. Nah, sekarang data kita juga 2 ya. Oke, ini ada yang kurang. Kita coba tambahkan di bagian view tadi. Kita coba tambah nomor urut secara otomatis ya. Jadi tab, kita copy bagian ini, copy paste ke atas. Nah, ini kita buat variabel nomor plus dengan operator menambah nilai itu sendiri. Nah, variabel nomornya kita coba kenalkan di sini. Variabel nomor sama dengan 1. Maka 1 akan menjadi nomor pertama, kemudian 1 akan ditambahkan dengan nilai itu sendiri. Jadi 1 tambah 1 2 untuk record selanjutnya, sampai dengan seterusnya, sehingga nah di sini jangan lupa, sehingga nilainya nanti
akan menyesuaikan urutannya ya. Kita coba refresh. Nah, ini 1, 2 ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil menampilkan data buku ya. Mungkin sekian dulu untuk materi hari ini, yaitu tentang CRUD bagian tampil ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.